Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan sekalian anggota KPPS. Kembali kita akan berbagi informasi ya. Kali ini bagaimana panduan atau mekanisme pemungutan suara di TPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 untuk teman-teman KPPS semua ya. Langsung saja. Namun sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini terkait program dan jadwal kegiatan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di TPS. Ini ada kewajiban untuk mengumumkan dimulai tanggal 23 sampai 26 November. Kemudian yang kedua, penyiapan TPS ini dimulai 26 November sampai 26 November. Jadi 26 November penyiapan TPS sudah harus selesai ya. Atau H-1 itu regulasinya TPS harus sudah selesai. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan suara di TPS 27 November, penghitungan suara 27 November ini beda saja ya. Pemungutan dilakukan sebelum penghitungan. Penghitungan dilakukan setelah pemungutan ya. Apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau pada tanggal 28 November 2024. Tapi harapan saya Bapak Ibu teman-teman tidak perlu menyambung di hari berikutnya ya, cukup selesai di tanggal 27 November. Kemudian yang C, pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. Jadi setelah selesai penghitungan, maka teman-teman berkewajiban untuk mengumumkan C salinan ya, C hasil atau C salinan ini 7 hari sejak 27 November sampai dengan 3 Desember 2024. Kemudian di tingkat PPS juga sama ya dilakukan itu selama 7 hari. Selanjutnya, tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimulai dari persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, kemudian pelaksanaan penghitungan suara. Jadi ada pemungutan dan ada penghitungan. Bedakan Bapak Ibu teman-teman ya. Kemudian yang pertama, persiapan pemungutan suara dimulai dari penyiapan TPS, pengumuman dan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindah dan daftar calon pasangan calon ya. Ini ada kewajiban menempelkan daftar pemilih tetap, pindahan dan daftar pasangan calon di TPS ya. Ini di awal. Kemudian penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada saksi dan yang hadir dan pengawas TPS. Kemudian keempat, penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau H-3. Ini juga dapat melalui pesan elektronik. Kemudian C, pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Ini adalah waktu persiapan ya. Persiapan pemungutan suara ada 5 poin ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Selanjutnya ada lokasi tempat pemungutan suara. Yang perlu diperhatikan adalah dibuat di tempat yang mudah dijangkau dan aksesibel, dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, dibuat dengan ukuran paling kurang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dan ini yang tadi saya sampaikan H-1 TPS sudah harus selesai. Ini untuk penting ya untuk teman-teman KPPS, TPS harus ramah untuk kaum difabel, hindari rumah atau halaman rumah anggota parpol, tim kampanye atau simpatisan calon. Ini untuk netralitas ya Bapak Ibu teman-teman. Ini denah tata letak tempat pemungutan suara atau TPS ya Bapak Ibu teman-teman. Bisa diperhatikan ini adalah contoh sebagai rekomendasi, tetapi kadang disesuaikan juga dengan lokasi yang tersedia ya, menyesuaikan. Tapi alur dari pemilih masuk sampai pemilih keluar itu yang perlu diperhatikan supaya lancar dan azas pemilu
langsung umum, bebas, dan rahasia bisa terjaga. Selanjutnya, ini tahapan pelaksanaan pemungutan suara yang perlu dilakukan: memeriksa TPS dan perlengkapannya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS, mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan, menerima surat mandat dari saksi. Ini tahapan rapat pemungutan suara. Jadi diawali dengan rapat pemungutan suara ya, yaitu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pemberian suara. Alur pemungutan suara. Ini dari ketika pemungutan suara, alurnya adalah: Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara. Ketua KPPS memimpin pengambilan sumpah dan janji KPPS dan petugas ketertiban. 3. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh kelengkapannya serta menunjukkan kepada saksi dan pengawas TPS. 4. Menempatkan perlengkapan pemungutan suara di meja, menunjukkan kotak kosong kepada saksi dan atau pengawas TPS, kemudian menyegel kembali, menghitung suara perlengkapan pemungutan suara dan mencatatkan pada formulir yang tersedia, mengumumkan perlengkapan pemungutan suara kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, menata semua perlengkapan pemungutan suara pada tempatnya, memulai pemungutan suara sesuai urutan kehadiran. Jadi ini alur pada pemungutan suara ya. Ini pembukaan rapat pemungutan suara, alurnya atau yang perlu dibacakan ya. Ini nanti di buku panduan KPPS juga ada ya Bapak Ibu teman-teman. Mengeluarkan perlengkapan pemungutan suara dan mengosongkan kotak suara. Ini juga ada alurnya nanti di buku panduan juga ada Bapak Ibu teman-teman. Kuncinya untuk melakukan harus hati-hati dan tidak perlu terburu-buru ya, tetap tenang supaya tidak terjadi kesalahan ya Bapak Ibu teman-teman. Ini tahapan pelaksanaan pemungutan suara ya. Ini di TPS bisa dibaca ya, nanti di buku panduan juga disediakan alur ini ya Bapak Ibu teman-teman, silakan bisa dibaca ya. Penjelasan diberikan kepada pemilih, saksi, pengawas TPS, dan pemantau pemilihan yang terdaftar mengenai jumlah surat suara diterima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilihan terdaftar atau masyarakat pemilih, tata cara pemantauan atau oleh pemantau pemilihan terdaftar, pemberian tugas anggota KPPS, dan hal-hal lain yang diperlukan. Ini untuk saksi, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat. Pelaksanaan rapat pemungutan suara dapat dihadiri oleh saksi, panitia pengawas, pemantau, dan masyarakat. Adapun ketentuan yang hadir ke TPS adalah sebagai berikut. 1. Satu hanya dapat menjadi saksi satu peserta pemilihan dan atau 2 peserta pemilihan dari 2 jenis pemilihan yang berbeda. Jadi maksudnya satu orang hanya dapat menjadi satu saksi dari pasangan calon, misalkan gubernur dan wakil gubernur, atau juga boleh 2 asalkan berbeda, misalkan antara gubernur dan bupati. Tetapi jika gubernur dengan gubernur itu tidak bisa ya teman-teman. Kemudian yang kedua, membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandai oleh pasangan calon tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon tingkat kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Tetapi asalkan saksi membawa mandat itu sebaiknya diberikan waktu atau diberikan C hasil sesuai haknya ya. Yang ketiga, tidak mengenakan atau membawa atribut ya, ini jelas tidak boleh. Kemudian yang keempat, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon dengan tentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu, jadi bergantian ya. Ketika 2 orang boleh paling banyak, tapi masuknya bergantian ya atau bergilir. Kemudian yang kelima, pemantau pemilihan terdaftar yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada ketua KPPS. Bapak Ibu teman-teman ya. Pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi pemilih dan atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan saksi yang pemilih dan pengawas TPS yang hadir paling lama 30 menit.
ditunda 30 menit. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi, pemilih, dan penguas TPS belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya, kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara ya. Ini silakan di review teman-teman ya. Ini alur untuk alur KPPS pada waktu pemungutan suara, jelas membuka sampai dengan nanti selesai ya, membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan. Ini silakan dibaca Bapak Ibu teman-teman ya. Nanti di buku panduan juga ada ya. Nah, ini tata cara pemberian suara oleh pemilih. Pemilih dapat memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut. Pemilih perlu memastikan surat suara yang telah diterima ditandatangani oleh KPPS. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat atau untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan. Jika memberikan suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau pasangan calon dalam satu kotak. Teman-teman ya, ini untuk pemilih ya. Ini perlu dijelaskan oleh Ketua KPPS dan anggota yang lain juga ya, untuk sosialisasi supaya tidak jumlah surat suara tidak sahnya itu tidak banyak. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS jelas, ini ada 3 jenis ya, terdaftar dalam DPT, pemilih pindahan, dan pemilih yang belum terdaftar nanti menggunakan KTP. Ada 3 jenis, mohon maaf ini ralat ya, semua ada 3, pemilih DPT, pemilih pindahan, dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT maupun pindahan yang menggunakan KTP. Surat suara yang diberikan ke pemilih ini penting ya, untuk pemilih dalam DPT maka semuanya ya, baik gubernur, bupati, atau wali, ada 2 jenis ya. Kemudian pemilih pindahan, jika pindah dalam satu kabupaten atau antar kecamatan maka 2 ya, 2 surat suara. Kemudian jika pindah antar kabupaten dalam satu provinsi maka jelas hanya 1 surat suara, yaitu gubernur ya. Oke, pemilih tambahan ini mendapatkan semua ya, untuk tambahan atau yang menggunakan KTP 1 jam sebelum selesai. Kemudian surat-surat tambahan untuk memilih pindahan dan tambahan. Selanjutnya, ketentuan pendampingan pemilih ya. Bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, ini untuk bagi yang menggunakan pendampingan pemilih, bagi yang bisa memberikan surat-suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan suara-suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Kemudian bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara yang sesuai dengan kehendak pemilih. Yang selanjutnya, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan jangan lupa ya. Pemberian tanda tinta pada bagian tubuh lainnya. Pembatalan paslon, dalam hal ada paslon yang berhalangan atau tidak ada atau sudah terdaftar tetapi nanti orangnya mungkin berhalangan, maka KPPS menempelkan pada pengumuman mengumumkan calon yang dibatalkan secara lisan ketika rapat pembukaan pemungutan suara. Ini wajib diumumkan ya ketika ada calon yang berhalangan, misalkan meninggal atau yang lain ya. Ibu teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman KPPS semua. Selamat bertugas, semoga diberikan kelancaran kesehatan dan sukses Pilkada 2024. Kita ketemu di informasi yaitu selanjutnya, yaitu penghitungan ya. Kalau kali ini adalah pemungutan, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas terkait penghitungan suara. Kita ketemu di, semoga Bapak Ibu teman-teman selalu senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.